Hai teman-teman, assalamualaikum. Selamat datang di channel Dunia Bunda Ita. Di video kali ini saya mau berbagi resep Japanese pancake yang lagi viral banget. Kalau beli ini antrinya bisa berjam-jam. Bikin sendiri caranya simple banget dan tentunya lebih hemat. Bisa juga untuk ide jualan. Yuk langsung kita buat sama-sama. Pertama kita bikin toppingnya dulu. Toppingnya saya memakai krim custard. Siapkan 1 buah kuning telur. Kemudian masukkan 30 gram gula pasir. Kita aduk dengan menggunakan whisker hingga gulanya setengah larut dan warnanya menjadi pucat. Seperti ini saja sudah cukup. Kemudian masukkan 12 gram tepung maizena. Kita ayak dahulu ya supaya nanti hasilnya tidak menggerindil dan kotoran yang ada di dalam tepung bisa tersaring. Kemudian aduk rata kembali hingga benar-benar tercampur rata. Supaya baunya tidak amis, kita bisa tambahkan 1/4 sendok teh perisa vanila. Kemudian ini kita aduk rata kembali. Konsistensi adonannya kira-kira seperti ini ya. Kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita panaskan 135 ml susu cair. Kita panaskannya tidak sampai mendidih ya, jadi hanya simmering saja. Terlihat ada gelembung-gelembung kecil di pinggiran panci, ini saja sudah cukup. Kemudian kita angkat, kita masukkan sedikit demi sedikit ke dalam adonan yang tadi sudah kita buat sambil kita aduk ya. Jangan memasukkan semua susu sekaligus ke dalam adonan karena nanti akan terbentuk scramble egg. Kita masukkan susu dalam beberapa tahap untuk menyamakan suhu antara susu dengan adonannya. Setelah susu tercampur rata ke dalam adonan, kita akan panaskan kembali adonan ini. Kita masukkan ke dalam panci. Kita masak dengan api kecil sambil terus diaduk supaya tidak menggerindil. Kita masak hingga mengental dan meletup-letup seperti ini. Kemudian kita masukkan 10 gram margarin atau butter. Kita aduk hingga margarinnya leleh dan tercampur rata dengan adonannya. Jika adonannya sudah terlihat lembut seperti ini sudah cukup ya. Kemudian kita matikan kompornya, kita angkat, kita masukkan ke dalam wadah, kemudian kita tutup dengan plastik. Pastikan plastiknya menyentuh permukaan dari krimnya supaya nanti krimnya tidak berkulit. Kemudian ini kita tunggu hingga dingin dahulu. Setelah dingin kita bagi krim ini menjadi 2 bagian. Satu bagian akan saya buat rasa coklat dan sebagian lagi akan saya buat rasa kopi. Untuk membuat krim rasa coklat, di sini sudah saya lelehkan 40 gram dark coklat. Kemudian kita tambahkan setengah dari krim custardnya tadi. Kita aduk rata. Jika dirasa ini terlalu kental, bisa ditambahkan lagi dengan susu cair hingga kekentalan yang kita inginkan. Seperti ini saja sudah cukup. Kemudian kita beralih ke krim rasa kopi. Larutkan kopi dengan 4 sendok makan air panas. Kita aduk rata. Kemudian kita tuang ke dalam krim custardnya. Aduk rata hingga krimnya menjadi lembut. Jika dirasa masih terlalu kental, bisa ditambah dengan susu atau air yang matang ya. Seperti ini saja sudah cukup. Kemudian krim ini kita sisihkan dahulu. Sekarang kita buat cetakan pancake-nya. Untuk cetakannya saya menggunakan kertas HVS. Siapkan 3 lembar dengan ukuran panjangnya mengikuti lebar dari kertas HVS, sedangkan lebarnya 6 cm. Teman-teman juga bisa menyiapkan kertas baking dengan ukuran yang sama untuk melapisi bagian dalamnya supaya pancake-nya nanti lebih aman untuk dikonsumsi. Dengan menggunakan kertas ini, kita bentuk lingkaran seperti ini. Pertemuan ujungnya kita rekatkan dengan lem atau dengan staples seperti ini. Cetakan pancake-nya sudah jadi, lakukan juga untuk cetakan yang lainnya. Sekarang kita akan buat adonan pancake-nya. Kita siapkan 2 butir telur. Telur ini akan kita pisahkan antara putih dan kuningnya. Pastikan wadah yang kita pakai itu bersih dan bebas dari minyak ya. Pastikan juga tidak ada sedikit pun kuning telur yang ikut bercampur di putih telurnya. Sekarang kita buat adonan kuning telur. 2 kuning telur kita campur dengan 30 ml susu cair dan juga 1/4 sendok teh essence vanilla. Ini bisa di skip ya kalau tidak ada.
kita kocok lepas, cukup sebentar saja, yang penting tercampur rata. Kemudian masukkan 33 gram tepung terigu protein rendah. Kita ayak dahulu supaya tidak ada tepung yang menggerindil dan kotorannya ikut tersaring. Kemudian ini kita aduk rata. Konsistensi adonannya kira-kira seperti ini ya. Sekarang kita beralih ke adonan putih telur. 2 putih telur kita kocok dengan kecepatan rendah hingga berbusa. Jika telur yang teman-teman gunakan kurang fresh, bisa ditambahkan 1/4 sendok teh air jeruk lemon atau air jeruk nipis. Kemudian masukkan 30 gram gula pasir secara bertahap sambil terus di mixer. Setelah semua gulanya masuk, kita bisa tingkatkan kecepatan mixer ke kecepatan paling tinggi hingga putih telurnya membentuk soft peak. Ciri-ciri putih telur yang soft peak, adonannya menjadi seperti krim dan warnanya mengkilap. Jika kepala mixer diangkat akan terbentuk kerucut tumpul seperti ini. Dan apabila wadahnya dibalikan, maka putih telurnya tidak tumpah. Sekarang kita akan mencampur antara adonan kuning telur dan adonan putih telur. Kita ambil sepertiga bagian dari putih telur, kemudian kita campurkan ke dalam adonan kuning telur. Kita aduk balik berlahan. Jika sudah tercampur rata, kita ambil sepertiga bagian lagi dari putih telur, kita masukkan ke dalam adonannya. Kembali kita aduk balik. Pastikan tidak ada kuning telur yang mengendap di bawah dari adonan. Setelah tercampur rata, kita ambil bagian terakhir dari putih telur, kita masukkan semuanya ke dalam adonan dan kembali kita aduk balik. Pastikan antara putih dan kuning telur benar-benar tercampur rata ya. Jika sudah tercampur rata, sekarang waktunya untuk memasak pancake. Panaskan wajan anti lengket, kita bisa mengolesnya tipis-tipis dengan margarin. Setelah wajannya panas, kita taruh cetakan yang tadi sudah kita buat. Kemudian masukkan adonan pancake-nya. Jangan sampai terlalu penuh ya, cukup 3/4 dari cetakan saja karena nanti adonannya akan mengembang. Untuk memasak pancake ini, gunakan api yang paling kecil ya, supaya nanti pancake-nya tidak gosong dan matang sempurna. Setelah cetakannya terisi oleh adonan, kita tutup panci, kita masak selama 7 menit hingga bagian bawahnya kecoklatan. Setelah 7 menit, kita akan balik pancake ini. Kita bisa bantu dengan spatula yang tipis ya. Balik dengan hati-hati karena ini cukup panas. Setelah kedua cetakannya kita balik, ini kita masak lagi selama 7 menit hingga bagian bawahnya kecoklatan. Setelah 7 menit, ini pancake-nya sudah matang. Yang bagian kanan ini sepertinya tadi kelebihan ketika memberi adonan sehingga dia keluar dari cetakan ya. Setelah kita angkat, segera kita buang cetakan kertasnya ya. Teman-teman bisa lihat ya, ini pancake-nya jiggly banget ya. Dari tampilannya saja sudah terlihat ini lembut banget pancake-nya. Sekarang pancake ini saya siram dengan krim custard yang tadi sudah kita buat ya. Selain krim custard, teman-teman juga bisa memberikan topping glaze ya, supaya lebih praktis. Sekarang saya mau belah pancake-nya untuk tahu seperti apa dalamnya ya. Bisa dilihat ini lembut banget. Jika teman-teman di sini, teman-teman bisa mendengar suara keras dari pancake yang dibelah. Pancake ini benar-benar selembut kapas. Sekarang saya mau coba yang ada krim custardnya. Saya mau coba yang kopi dulu. Saya coba deskripsikan rasanya ya. Pancake ini lembut banget, enak banget, dipadu dengan krim custardnya ini jadi makin enak. Manisnya juga pas, nggak enak sama sekali. Jadi wajar banget kalau jualan ini bisa laris manis. Antrinya banyak banget karena memang rasanya seenak ini. Kalian harus coba resep ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga selesai. Silahkan like, komen, dan share. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.